Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat alam semua? Semoga hari ini dalam kondisinya baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Selalu dalam kebahagiaan ya. Ketemu lagi sama Madon ya. Apa kabar kalian ya? Moga-moga kalian dalam kondisi yang nggak galau, nggak lagi sedih ya, nggak lagi ya. Kadang hidup itu memang berwarna ya, seperti pelangi ya, ada merah, kuning ya, hijau ya. Kadang-kadang kita berpikir hidup berwarna itu memang baik, memang seperti kita merasa hidup kita tuh lebih cerah, lebih gembira. Namun tidak semua hidup yang berwarna itu bisa membuat kita lebih bahagia ya, karena semakin banyak warna yang ada di dalam kehidupan kita, semakin kita harus bisa menyeimbangkan dari semua sisi ya. Oke, bersama Madon lagi dalam reading healing tarotnya ya. Hari ini Madon pengen ngupas ngulik ada apa ya sama fire sign. Halo fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, elemen api. Apa kabar kamu Aries dan Leo juga Sagittarius? Wah, ini orang-orang Aries, Leo, dan Sagittarius ini misterius ya. Dan selalu terbawa emosi ya. Kalau sedikit-dikit ada masalah sukanya ngebum. Nah, kayak begitu tuh. Ya, di sini Madon mau kita reading ya dengan temanya di sini. Kita ambil bahwa setelah kepergianku ternyata bukan kebaikan yang kudapat. Pada mau kemana nih Aries, Leo, Sagittarius? Jangan pergi mah jauh-jauh, ntar pulangnya mah bingung. Gitu deh. Oke, di sini Madon reading, fun reading ya. Di sini kita menarik banyak energi ya. Yang jelas kalau resonate itu berarti energi kamu yang ikut masuk atau ikut gabung dengan Mami di sini ya, untuk kita ngebuka apa yang ada, yang terbaca di dalam kartunya. Dan juga misalkan di sini reading khusus untuk Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Walaupun ada energi lain yang ikut nimbrung, nggak apa-apa ya. Dimana kalian pas ngebuka channel Mami, ternyata kamu menonton di luar daripada zodiak yang ternama di sini atau terdata di sini atau tertulis di sini, nggak ada masalah, nggak problem juga. Sifatnya ini general timelines, kapan aja kalian ngebuka, menonton, disitulah kalian ikut energinya masuk ya. Jadi bersifatnya general ya, don't worry ya, semuanya bisa ikut ya, selama energi kamu kuat, selama energi memang masuk di sini, itu bisa. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya ya, Mami minta kalian itu tetap berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Jangan lupa selalu meminta kepada Sang Maha Kuasa ya, untuk keberkahannya ya, sehingga readingnya ini bisa resonate. Mami dulu nggak pernah mau ngomong yang 95%, 85% atau 100%, enggak. Di sini Mami Dona mah nyantai aja. Kalau emang ini readingannya bisa masuk resonate, yuk ayo, nggak apa-apa. Bahkan Mami
happy ya, kalian bisa healing ya, bisa sama-sama healing juga. Kalau misalnya belum resonate, anggap saja sesuatu kode alam yang kalian harus bisa lihat, atau sebagai payung sebelum hujan paling tidak, seperti itu. Jangan lupa kalau hujan itu bawa jas hujan ya, jangan bawa ini ya, jangan bawa jas untuk ke pesta ya, ntar basah juga. Tuh anak mami ketawa itu. Kita terusin ya di sini. Oke, sebelum kita reading ya, sahabat alam, jangan lupa kita baca doa dulu biar energi yang terdiling ya kalian resapi, kalian pikirin pasangan kamu ya. Kamu ya ingat-ingat waktu senang-senang, happy-happy sama dia deh. Tapi jangan diingat lagi berantemnya. Ntar yang masuk bukan wajahnya yang kau dilingkan di sini. Ntar yang masuk mantan-mantannya pula lagi. Enggak ya, bercanda Mami Dona ya. Oke. Kita mulai baca doa ya sekarang ya. 1 menit ke depan ya. Oke, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baca doa udah selesai ya. Jangan kelamaan, ntar kita tidur ya. Nggak ada yang ngomong masalahnya. Oke, kita lanjut. Tema kali ini untuk Aries, Leo, Sagittarius ya, elemen api, fire sign. Temanya adalah setelah kepergianku ternyata bukan kebaikan yang aku dapat ya. Jadi kita mulai shuffle artinya ya. Coba kalian dilingkan bismillahirrahmanirrahim ya dengan pasangan kamu ya. Ini untuk divine maskulin tuh divine feminin ya. Kita reshuffle lagi kartunya buat kalian ya. Dibayangin tuh wajahnya ya, yang ganteng, yang ada teh lalat, yang ada lesung pipit, yang rambut panjang, rambut pendek, ada kumis, nggak ada kumisnya, terserah ya. Yang jelas harus membayangkan pasangan kamu dengan keikhlasan ya. Jangan gak ikhlas ngebayanginnya, ntar sulit lagi maminya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dear God, please give me advice and give me a sign about the story them to their divine masculine to divine feminine or have someone karmic or about the oke, belum waktunya, udah jatuh tapi mami tidak mau. Someone ya, atau ada rahasia lain yang ingin ditunjukkan oleh semesta. Setelah kepergianku ternyata bukan kebaikan yang ku dapat. Tunjukkan untuk kondisi divine maskulin, divine feminin, harapan divine maskulin dan harapan divine feminin. Tindakan apa yang terjadi antara divine maskulin dan divine feminin, masa depan kini dan masa depan nanti ya yang akan datang ya. Mohon petunjuk. Thank you ya. Sampai goyang. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ya, satu ya. Apakah ini? 3 grounding ya.
pertumbuhan. Ini kartu pertumbuhan ya. Oke. Well, di sini untuk fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Di sini ada grounding ya. Kita lihat bottom of the deck ya, ada emergence ya. Di sini ada dragonfly, bahwa beberapa dari kalian ya di sini untuk Aries, Leo, Sagittarius, kenapa kalian ini lagi memikirkan sesuatu ya, yang harusnya kalian bisa melepaskan beban ya, beban yang begitu membuat diri kalian merasa terbelenggu ya. Dan di sini bisa dilihat seorang wanita ya, yang mempunyai mahkota dari tumbuhan ya, tapi tumbuhan itu tumbuhan berakar ya. Jadi masalah kalian itu jangan disimpan sampai berakar ya. Karena apa? Akan membuat kalian sendiri menjadi sulit, menjadi susah ya. Harusnya kalian bisa terbang ya, tinggi seperti dragonfly ya. Kemana-mana itu bisa terbang ya. Jangan terbangnya muter-muter di situ-situ aja. Jadi jangan membawa pikiran kalian sampai di situ-situ aja ya. Masalah itu tidak bisa, harus ada solusinya yang dipecahkan. Dan di sini ada innocent ya. Iya, innocent childhood ya. Kalian masih insecure ya, takut akan masa lalu ya, atau di sini pernah punya pengalaman tidak baik ya di masa kecil ya, atau kalian di sini sifatnya masih anak-anak, jadi nggak bisa berpikirnya yang lebih dewasa lagi ya. Kadang-kadang untuk Aries sendiri kalau ada masalah sukanya ngenyimpen, harusnya dibicarakan atau kepada orang yang Aries percaya. Apalagi Leo, kadang keegoisan Leo ini membawa diri Leo sendiri merasa lebih mampu dari orang lain, tapi sebenarnya enggak. Dan di sini ada matahari ya, kalian harusnya bisa bertumbuh lebih cepat, karena kita hidup itu selalu merasa bisa lebih dewasa, tidak kembali kepada masa anak-anak. Nah, itulah kalian harusnya bisa lebih bijaksana, tetapi kalian selalu memakai ego kalian, akhirnya seperti anak-anak ya, yang selalu dengan muka inosen atau dengan kepura-puraan ya, padahal kalian sebenarnya nggak inosen. Dan di sini ada sungai kecil ya, yang harusnya kalian di sini bisa tahu ya, jangan pernah melakukan sesuatu di luar daripada akal pikiran kalian ya. Dan di sini ada strength, kekuatan ya, gunung. Hati kalian itu sebagian dari Leo ini terlalu kekeh, terlalu kaku ya. Jadi manusia Leo jangan kaku-kaku, kenapa sih ya? Juga di sini Sagittarius itu sulit kali percaya sama orang, sulit sekali memikirkan apa yang seharusnya nggak berpikiran negatif, tapi tetap aja akhirnya berkabut terus, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kalau berpikirnya overthinking terus ya. Dan di sini untuk Aries itu terlalu lamban ya, harusnya berpikirnya bisa cepat ya, terlalu sensitif Aries ya. Nah, ini. Dan di sini tambahan lagi sama kayak ada fashion, fire. Hasrat kalian itu terlalu berlebihan, terlalu tinggi terkadang ya. Harusnya bisa mewakili hati kalian, harus seimbang, mana keinginan, mana hasrat, mana niat. Jangan semuanya diborong ya, ntar jadinya apa yuk kalau diborong semua, takabur ya kan, susah, nggak bisa. Oke,
Di sini kita lanjutkan. Di sini ada dari prolognya tadi ya, storynya ya, bahwa di sini ada grounding ya, bahwa di sini pertumbuhan ya, menginginkan suatu kedewasaan diri, bertumbuh secara natural ya, bukan secara paksa ya. Kadang-kadang di sini kebanyakan bagian dari Aries, Leo, dan Sagittarius bertumbuhnya secara paksa. Maksudnya secara paksa ini adalah yang harusnya bisa berpikir logis tidak bisa. Ya seperti anak-anak tadi, harusnya bisa berpikir dewasa tetapi tidak berpikir dewasa. Tetapi orang di depan orang lain, kalian ingin terlihat dewasa dan bijaksana, tetapi dalam realitanya kalian tetap childish, nggak bisa ya. Dan harusnya di sini kalian tahu, dimana kita semakin tinggi itu pasti kita mempunyai pemikiran yang lebih baik juga. Jangan sampai kita semakin tinggi, semakin banyak ininya, buahnya, harusnya kita semakin pengalaman, tapi ternyata kita nggak ada apa-apanya, bohong doang ya. Sama juga dalam hubungan ya, jangan taunya kita maunya didengerin aja, maunya diturutin, tapi aslinya kita nggak seperti itu. Contohnya kalian ini sama pasangan ya, maskulin kepada feminim, maunya feminim itu ABCD bla bla bla, nggak boleh ini nggak boleh itu, ternyata maskulin melakukan apa yang dilarang. Nah itu kagak bisa, nggak nyampe entarnya. Karena apa? Kejauhan. Kalau kejauhan gimana? Capek, ikan. Bener nggak sih? Hari ini mami rada-rada gembira ya, kenapa ya? Rada-rada gembira ya karena sebagian daripada sahabat alam udah pada ada yang healingnya udah mulai boleh lah, mami bilang udah mulai baik ya. Sorry kenapa mami ambil ini ya, kalau gitu mami latah. Bentar ya, mami ambil sesuatu sebentar ya. Oke, kita lanjut sama tarotnya ya. Kita lanjutkan sebentar, kita susun dulu. Sabar, orang sabar itu dicinta sama Allah loh, bener nggak sih? Kita coba lanjut sama tarotnya ya. Ini tarot kuno ini ya, jadi mami mau menggantinya sepertinya, aduh kok belum bisa move on, seperti hati mami belum bisa move on. Cile kagak move on coy ya, namanya juga kita manusia ya kan, kayak kalian juga kadang bisa move on kadang enggak, tapi kebanyakan dari kalian ini sahabat alam kalau kagak move on ya udah bener aja kagak move on, gak usah munafik. Karena percuma kita mau munafik di depan Allah juga Allah bilang, ah lu mah munafik doang, gua kan tahu lu kagak bisa move on sampai sekarang. Nah, tapi kita syukuri kalau emang kita belum bisa move on dengan orang yang memang kita sayangi, berarti kita masih diberikan berkah sama Allah, sama Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Untuk fire sign Aries, Leo, Sagittarius, elemen api ya. Setelah kepergianku ternyata bukan kebaikan yang ku dapat ya. Kita bisa pelajari angel Leo, Aries, Sagittarius, poetry grounding ya. Ada lover, ini kita taruh ke atas aja deh. Sorry hitam putih, mami geser dulu kalian ya, kita susun dulu biar bisa. Ini kita pinggirin. Ribet kali ini mami Dona ya. Iyalah, kalau kalian kagak mau sabar mau gimana, mami juga sabar kan ngebacainnya. Nah ini sana dikit. Oke, ada the lover. Kalian soulmate ya. Please klarifikasi ya. Setelah kepergianku
ternyata bukan kebaikan yang aku dapat. Oke, Angel, please klarifikasi. Ini jumping card, kita ada 2 pentacle, two of wands, the death. Wah, ini cukup dramatis ya. Please klarifikasi. Thank you. Wah, ini kartunya banyak nih jatuhnya. Oke. Ini berceritanya jadi panjang ini. Nah, ya. Kita taruh di sini saja. Oke. Let's go. Let's go kemana, Mami Dona? Ya, ke hati kalian lah, sahabat alam. Lanjut ya. Oke, di sini ada Temperance di bottom of the deck, bahwa hubungan yang terjadi di antara kalian ya, di dia, di kamu ya, itu sangat-sangat kurang adanya keseimbangan ya. Karena di sini hati kalian itu selalu diliputi rasa kurang percaya diri satu sama lain, ibaratnya antara maskulin dan feminin, overthinking, sehingga kalian banyak berselisih paham ya, kadang ribut, kadang nggak bisa menerima argumen masing-masing ya, mau menang sendiri ya. Untung Mami Dona bukan jadi jurinya ya. Jadi di sini ada the Hierophant ya. Dari apa yang kalian lakukan ini akan ada sesuatu permintaan yang dikabulkan oleh semesta. Entah doa kalian yang terucap secara sengaja, ataupun doa kalian yang benar-benar doa dipanjatkan kepada Sang Pencipta, atau terkadang kita nyeletuk akhirnya semesta ya udah oke. Dan di sini sorry have to say, divine masculine or divine feminine, ada someone ya untuk kalian ya. Dan mengapa di sini ada someone ya? Karena di sini ketidakseimbangan hubungan kalian yang membawa kalian untuk memilih seseorang di luar sana untuk mendapatkan kenyamanan baru, yang harusnya keseimbangan antara pasangan itu dicari ya, sama-sama kita mencarinya ya, bukan di sini mencari siapa yang ingin dipermasalahkan. Nggak bisa ya, kita taruh sini ya, nggak bisa mau masing-masing mencari permasalahan diri masing-masing, nggak akan bisa ketemu ya di sini ya. Hubungan triparti yang terjadi ini karena menginginkan sesuatu kenyamanan, akhirnya mencari sesuatu di luar sana karena selalu sering berselisih paham mungkin ya. Akhirnya ada doa-doa kecil diiyain tuh sama semesta ya. Dan di sini kalian merasa sedih karena apa? Kalian melakukan sesuatu hal yang dianggap kalian itu benar ya. Dan maskulin atau feminin ya, dari fire sign Aries, Leo, Sagittarius, akhirnya salah satu dari kalian meninggalkan cinta itu demi orang ketiga ini ya. Oke guys, kita lanjut. Sorry, biasa ternyata baterainya lowbat.
Ya kan, handphone seperti manusia juga. Manusia butuh makan, handphone butuh dicas. Oke, lanjut ya. Dan di sini divine masculine ini merasa apa yang sudah dia lakukan ya. Dia pergi untuk sesuatu yang membahagiakan, karena pada hubungan yang terjadi dengan divine feminim ataupun dengan maskulin ya, ini energi vice versa, bisa terbalik ya. Untuk Leo, untuk Aries atau Sagittarius ya, ini hubungan triparti jelas ya. Dan di sini karmik ya, dimana pada saat kondisi tersebut terjadi, akhirnya kalian mulai menyesali dan tidak ada kedamaian yang dirasakan. Karena apa di sini? Ya, kalian lebih berpikir tentang divine feminine ya, yang begitu keibuan atau yang begitu lembut, yang begitu mengerti dengan kalian, betul-betul tahu apa yang kalian suka, kalian tidak suka, atau yang biasanya feminim tahu bagaimana cara menyayangi maskulin ya. Walaupun terkadang ada beberapa sisi yang memang setiap orang kan berbeda ya, mempunyai karakter, tetapi The Empress ini adalah asli feminim ya, jiwa feminim ya, energinya feminim. Dan di sini maskulin merasa atau feminim merasa ya, misalnya kamu yang nonton maskulin berarti ini feminim, kalau yang nonton feminim berarti maskulin, atau beda gender ya, misalnya kalian jiwanya jiwanya feminim tetapi seperti maskulin, is okay, no problem ya di sini ya. Dan setelah kalian pergi, ternyata bukan sesuatu yang seperti diharapkan ya, karena di sini banyak pergerakan, banyak yang terjadi di dalam kehidupan kalian, dan merasa sesuatu, ada Pack of Pentacle, sia-sia. Dan di sini maskulin ingin kembali lagi ya, untuk merajut apa yang sudah dirobek ya, apa yang sudah tidak bisa dia pikirkan ya, karena apa yang dirajut harusnya tidak boleh dirobek, ternyata sudah dirobek. Nah, seperti itu. Dan di sini ada Six Pentacle ya. Kalian merasa setelah berpisah itu, merasakan diri kalian itu kurang bisa berbagi hati, berbagi cinta, berbagi rindu, dan ingin kembali pada masa-masa kalian bahagia ya. Untuk Leo ya, ini jangan terlalu overthinking ya. Harusnya bisa, kebahagiaan itu bisa seimbang dengan pasangan kamu, terutama Aries ya. Aries di sini kadang memikirkan pasangan itu harusnya bisa dijadikan seperti sahabat, seperti teman, atau seperti kakak, atau seperti pasangan yang sebenarnya, tapi bukan sebagai musuh atau rival, nggak bisa. Dan Sagittarius di sini terlalu cuek ya, tidak mau tahu ya. Di sini ada Queen of Wands ya, hanya memikirkan diri sendiri. Ini bisa maskulin or femininnya juga ya, gak mau tahu. Untuk Sagittarius nih, orang kadang cueknya kelewatan. Kadang pasangan kita kemungkinan pingin juga ada sentuhan-sentuhan romantis, tapi namanya Sagittarius mah bodo amat. Dan di sini sudah adanya suatu perputaran kembali dari semesta ya. Mungkin kalian ada yang tidak bersama, atau
beda negara, beda kota, beda rumah, atau di sini walaupun kalian bersama pun dalam satu tempat yang kondisinya tidak harmonis ya di sini ya, bisa akan kembali lagi ya. Kembali lagi karena di sini ada twin flame ya, atau soulmate connecting ya. Di sini spiritualnya tinggi ya. Oke, kita kembali ya dengan story-nya ya, dengan tarotnya. Di sini ya, tarotnya seperti apa? Oke. Bahwa di sini kalian adalah pasangan twin flames atau pasangan soulmate connecting atau pasangan spiritual connecting yang tidak bisa terpisah. Karena apa? Pasangan soulmate atau pasangan twin flame itu adalah pasangan yang seperti mirror, seperti kaca ya, yang terpantul kembali. Jadi misalkan pasangan kalian sedih ya, maskulin sedih, feminin juga sedih. Misalnya feminin sedih, maskulin juga bisa sedih, karena jiwa yang kembar ya. Kalian adalah sahabat jiwa ya, di suatu pencipta menciptakan kalian itu adalah memang pasangan yang kehidupan yang bisa menjadi bahagia, bisa menjadi sedih, tetapi connecting kalian tidak akan mungkin bisa pisah. Dan di sini hubungan kalian tergorok oleh dua pilihan ya. Ada orang kedua di sini yang harusnya kalian bisa mengarungi dunia bersama, menjalankan keputusan bersama, atau mempunyai komitmen bersama dengan pasangan, tetapi kalian lebih memilih ya. Dan di sini pada kejadian yang kalian rasakan pada saat oke, mungkin tidak terlihat ya di sini, kita pinggirin sini ya, sorry ya. Pada kalian rasakan ada kembali perubahan setelah kalian menyesali apa yang sudah kalian lakukan, karena di sini ada grounding ya. Grounding ini pertumbuhan ya, dimana kalian yang tadinya merasa perjalanan cinta kalian ini tidak berarti karena merasa sudah tidak nyaman, tidak cocok, tidak merasa comfort lagi, merasa hubungan itu seperti dingin, seperti kayak es ya. Untung bukan es puter ya, kalau es puter tambah pusing kita ya. Dan di sini ada death, kalian kembali ya, membuang semua yang sudah pernah terjadi ya, dan kembali ke awal baru atau terlahir kembali. Dan di sini ada The Sun, bahwa divine maskulin atau divine feminin sudah menyesali apa yang telah terjadi, terutama divine maskulin ya kepada divine feminin, dan dia ingin sama-sama meraih masa depan, meraih semua kebahagiaan bersama feminin. Dan di sini maskulin sudah mulai memikirkan ya, bahwa pada saat kepergian maskulin atau feminin ternyata bukan kebaikan yang diterima ya, tetapi sebuah di sini bukan kita berbicarakan tentang keburukan yang seperti apa itu rahasia Tuhan ya, tetapi mengenai keburukan adalah sesuatu yang kita terima tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai apa yang menjadi keinginan kita di awal ya. Dan di sini hubungan tripartit dengan karmik akhirnya sekuat apapun divine maskulin atau divine feminin mau menghentikan ya, mau menyetopkannya, karena kalian merasa memang sama-sama spirit connection itu ada ya, tidak bisa
tidak bisa dirasakan oleh yang lain ya, walaupun di sini maskulin masih bersama dengan orang lain ya, orang baru mungkin ya, atau bisa sebaliknya ya. Tetapi di sini yang lebih terasa adalah pasangan kalian ya, lebih yang awalnya tadi meninggalkan karena ingin sesuatu kenyamanan, ternyata tidak seperti itu yang dirasa, dan di sini mulai merasakan bahwa tidak merasakan kedamaian ya, akhirnya memakai mata hati, mata batin ya, di sini cakra ya, akhirnya sadar bahwa kedamaian sebenarnya ada di diri feminin ya, bukan di dirinya orang lain. Tetapi di sini maskulin mencoba mencari untuk bagaimana mendamaikan dengan healing ya, healing tidak mau lagi memikirkan yang namanya triparti ya, dan meninggalkan hubungan yang dianggap toksin ya, seperti itu ya. Oke, kita coba reshuffle lagi ya. Ini lama-lama ini jatuh ya. Aduh, sabar ya, sabar sayang, kita pelan-pelan ya. Oke, kita lanjut ya. Kondisi divine maskulin dan divine feminin. Sini ya, jelas sekali ini, jelas, sangat jelas sekali. Oke. Ya. Di sini divine maskulin ya, ada Four of Wands, Page of Cups, dan di sini feminin ada ya Nine of Cups dan Queen of Swords. Wah, di sini kita taruh sini aja, lindung. Sorry ya, tadi yang awal mami taruhnya kedepanan ya, jadi kagak lihat ya, apa-apa ya, tapi dengerin suara juga sama kok. Yang penting kan intinya ya. Oke, di sini ada Six of Swords. Divine maskulin memang meninggalkan ya, pergi untuk sesuatu, atau divine feminin juga ya, kalian ya yang jelas ya. Dan di sini merasakan bahwa di sini dirasakan divine maskulin apa yang terjadi karena keegoisan ya, keegoisan kalian, sehingga membuat diri kalian tidak bisa merasa puas. Karena apa? Apa yang terjadi itu membuat diri kalian terbunuh sendiri oleh rasa rindu, rasa cinta ya, rasa sayang. Walaupun di sini kalian membagi cinta ya dengan orang lain ya, tetapi semampu kalian menutup perasaan ya, divine maskulin ya, tidak bisa, karena semakin membunuh perasaan kalian sendiri ya. Dan yang ada di sini kebingungan, karena mungkin ada beberapa memblok connection spiritual kalian ya, membuat jarak di sini ya, akhirnya tidak ada keseimbangan ya, membuat kalian merasa tidak bisa move on. Yang tadinya kalian merasa saya bisa move on, saya bisa membuang masa lalu yang terjadi atau kesakitan atau apapun itu ya, membuat kalian bisa mendapatkan kebaikan lebih baik yang di waktu terdahulu. Dan di sini jelas sekali kartunya ada Pentacle ya, kalian gak bisa masih mencintai, masih saling menyayangi,
ya, dan masih bertahan dengan komitmen yang sebenarnya, ya. Dan bahkan di sini kebahagiaan kalian hanya bersama feminim, ya. Ini terbalik ya, underwater ya, berarti kalian merasakan kebahagiaan yang hilang dan hanya merasa kebahagiaan yang sempurna dengan feminim. Dan di sini kalian benar-benar berjuang ya, berjuang untuk rekonsiliasi lagi ya, untuk union lagi ya, bisa kembali ya di sini ya. Tetapi karena masih ada ego ya, dan di sini Leo, yang harusnya kamu itu, Mami bilang jangan terlalu overthinking, akhirnya kamu, egomu yang kamu kuatin, akhirnya kamu terbunuh sendiri oleh perasaan kamu yang begitu merindukan pasangan kamu, ya. Dan di sini ada Aries, tidak tahu jalan pulang kemana. Dalam artian kamu di sini berpikir aku bisa move on, aku bisa melakukannya sendiri, tetapi berjalan sendiri nggak bisa, bingung harus melewati mana. Dan di sini akhirnya yang ada kamu melewati satu persatu masalah demi masalah dengan dua kaki, dan tidak ada keseimbangan. Apabila kamu salah langkah, kamu jatuh. Dan di sini untuk Sagittarius, jangan terlalu apatis, jangan terlalu cuek dengan pasangan. Jangan juga kamu merasa kamu diabaikan, ternyata kamu sendiri yang mengabaikan pasangan kamu, ya. Kamu merasa tidak diperhatikan oleh feminim, atau merasa terlalu diusik oleh feminim, atau terlalu dibelenggu sama feminim. Ternyata kamu sendiri yang mendapatkan cinta yang lain, menerima cinta yang lain. Sulit, gak bisa, darling, ya. Kita kembali ke feminim dan energinya maskulin ya. Kondisi kalian ya di sini maskulin benar-benar menyesal ya, benar-benar kecewa karena kepergiannya ternyata tidak seperti yang dia harapkan, dan dia merobek apa yang menjadi komitmen di awal hanya karena tripartinya ya di sini ya. Dan wah, akhirnya jatuh juga ya di sini karena tripartinya ya, karena tripartinya di sini ya, akhirnya membuat maskulin ingin datang kembali, ingin merajut kasih, dan ingin berbicara apa yang sebenarnya terjadi, ingin menjujurkan, ingin memberikan klarifikasi ya, dan memberikan cinta baru. Dan ada satu pengajuan atau proposal ya untuk hubungan yang sudah tercabik-cabik tercompang-camping seperti itulah ya, intinya ingin menawarkan proposal kepada divine feminim ya, karena dia tahu hanya divine feminim yang bisa membahagiakan maskulin, hanya divine feminim yang bisa mengerti, tahu apa yang ada di diri maskulin. Begitu juga sebaliknya ya, ini bisa vice versa, terbalik ya, energi bisa. Dan di sini divine feminim merasakan bahwa cinta yang dia berikan itu sudah banyak. Cinta yang feminim berikan kepada maskulin itu banyak, bahkan tidak ternilai ya. Bukan lagi tidak ternilai, di sini tidak pernah akan habis ya. Dan di sini memang feminim menunggu dengan seluruh cinta kasih ya, dengan seluruh kasih sayang dia. Walaupun di sini hati feminim begitu sakit ya, tetapi feminim memang merasakan bahwa cinta sejati itu tidak bisa dinilai dengan apapun, tidak bisa
dilihat atau dicerna dengan indera apapun ya, hanya bisa dirasakan oleh hati kecil kita yang terdalam. Hanya bisa memakai intuisi baru kita bisa tahu ya. Walaupun di sini feminim sudah menentukan sikapnya untuk tidak mau sulit, tidak mau lagi membuat hubungan ini menjadi toksin ya. Tidak mau membuat hubungan ini akhirnya hanya jalan di tempat. Capek kan kalau jalan di tempat? Kenapa? Nggak nyampe-nyampe. Ya gimana caranya mau nyampe kalau jalannya di tempat? Jalannya kan harus ada langkahnya, bukan langkah di tempat. Nah, seperti itulah yang terjadi oleh feminim. Dan di sini feminim sudah grounding ya, grounding udah pertumbuhan yang dari awalnya memang sudah bertumbuh, walaupun di sini ibaratnya buah yang feminim tanam pasti akan berbuah sesuai apa yang ditanam, seperti itu feminim. Nah di sini feminim hanya bisa tahu bahwa hati feminim masih mempunyai segudang hati, segudang rindu, segudang cinta ya. Dan di sini feminim sudah mengikhlaskan dan memaafkan apa yang terjadi pada diri maskulin. Ini bisa terbalik ya. Dan di sini akan yang mungkin lagi jeda ya akan terjadi union ya. Coba kita lihat ya di sini tindakan maskulin tuh feminim. Ya, kita lihat tindakan feminim ke maskulin. Kita tidak mengambil ya. Kalau mami di sini ya energi yang datang ya bisa bermacam-macam ya. Kalaupun nanti kartunya ini jatuh, kalau terbuka mami ambil ya, ataupun tidak terbuka kalau memang ini diambil pasti mami ambil, ataupun mami tarik secara biasa pun bisa. Jadi mami tidak mempermasalahkan kartu yang seperti apa ya. Mami ikhlas aja apa yang dikasih, apa yang diberi ya mami baca. Kadang-kadang mami membaca ini pun juga mengalir memang apa yang dari spirit mami punya itu mentransferkan kepada di kartu ini, ditambah lagi dengan energi kalian yang terserap ke dalam sini, akhirnya apa yang terasa di diri kalian terbacanya juga seperti itu. Oke, kita lihat untuk DM tuh ini. Oke, thank you. Thank you. Waduh, tindakannya lumayan banyak ini. Banyak sekali ini ya tindakannya ya. Oke, apa-apa ya, kita coba bacakan saja apapun yang ada di sini ya. Oke, kita coba baca dari sini ya. Bisa dilihat di sini tindakannya adalah ya di sini bottom of the deck-nya adalah the star ya, bahwa hubungan kalian itu sebenarnya hubungan yang benar-benar mempunyai masa depan yang baik loh. Karena ibarat air itu ya mengalir ya, rezeki kalian itu sebenarnya tidak akan sulit ya, dimana selalu ada kehidupan yang benar-benar terang ya, kemakmuran. Dan di sini bersinar seperti orang-orang melihat kita itu lebih daripada apa yang orang punya ya. Dan di sini kebutuhan yang kita punya itu bahkan berlebih ya.
di sini seperti air yang tidak akan pernah habis, walaupun kita pakai sampai berabad-abad ya, nggak akan mungkin habis ya. Dan di sini ada kekuatan ya, dimana kita memang menginginkan itu akan terjadi, dimana kita memang punya niat bahwa kita ingin berubah ya. Oke, di sini kita lihat kepergian maskulin di sini ya. Kepergian maskulin di sini ya, meninggalkan feminim, ataupun terbalik juga bisa, masih tertinggal cinta. Dia hanya membawa pergi ya, membawa pergi diri ya, namun meninggalkan cinta di sini. Walaupun terkadang ada beberapa cinta yang dia ikut bawa ya, tetapi di sini dia akan kembali karena memang lagi menyusun apa yang bisa dia berikan kepada feminimnya atau kepada maskulinnya ya. Bisa terbalik energinya ya. Dan di sini ya, dan di sini dan di sini ada kebahagiaan ya. Kebahagiaannya yang tadinya ingin dibagikan kepada orang-orang terdekat, dan di sini feminim sudah mengikhlaskan apa yang terjadi pada dirinya ya, walaupun di sini maskulin membagi kepada orang ketiga ya, untuk kebahagiaan yang dianggap feminim mau ya, dan ini terbalik ya. Nah, tapi Mami kembalikan lagi ya, bahwa kebahagiaan sebenarnya adalah kepada diri feminim, dan sekarang maskulin itu feminim sudah kondisi babak belur, hancur lebur ya, dengan kondisi yang benar-benar sudah breakdown ya, benar-benar feminim sudah sama-sama hancur kalian ya dengan kondisi tersebut ya. Dan di sini apapun yang terjadi ya, kalian ya tetap merasakan bahwa kalian memiliki cinta yang tidak bisa terbagi, meskipun di belakang kalian itu kalian mencoba ya, walaupun feminim ya, tetap menjaga apa yang menjadikan komitmen, walaupun maskulin di sini menjaga, namun masih bermain ya, bermain dengan karmik ya, dengan orang ketiganya ya di sini ya. Dan akhirnya di sini membuat sulit bagi diri maskulin ya, membunuh rasa rindu, rasa cinta, rasa ketidakberdayaannya. Tidak ada rasa kebaikan yang dirasakan dalam hati yang tenang, tidak ada. Yang ada juga hubungan yang terjadi secara tripartit tersebut membuat ribut ya, membuat tidak ada keseimbangan, dan di sini sangat menyesal ya. Akhirnya di sini kalian sama-sama healing ya, sama-sama benar-benar kembali healing ya, menyesali dan introspeksi diri yang sudah terjadi. Dan di sini Leo mulai tidak terlalu overthinking ya, lebih berpikir logis lagi ya, tidak mau berpikir yang aneh-aneh lagi ya, setelah mungkin hatinya sudah terbuka ya. Dan untuk Aries di sini juga sudah mulai merasakan bahwa pasangan itu adalah pasangan yang harusnya dihargai, dicintai, disayangi, bukan pasangan yang dianggap musuh ya, atau rival ya di sini. Dan untuk Sagittarius mulai merasakan bahwa namanya hubungan itu harus saling memberi ya, saling mencintai ya. Satu, ibaratnya
kayak kutub itu kan saling tarik menarik, nggak bisa cuma satu saja ya kan yang memberi, tapi tarik menariknya itu sudah dirasakan Sagittarius sekarang ya. Oke, kita reshuffle lagi ya. Ini ya, ini sudah terjatuh-jatuh ini ya. Aduh, oke, gimana tarik ininya ya lebih. Oke. Mohon maaf ya kalau rada ribet ya, namanya juga reading tarot ya, maunya ribet harus mau, karena kan kalian kan tinggal dengerin, yang ngebacainnya kan mami ya kan, akhirnya mami yang ribet. Enggak, mami bercanda kok, mami mah nggak ada masalah ya kan, yang penting tersampaikan pesannya dan healing kalian bisa nyampe di hati kalian, storynya Mami Dona bisa nyambung di pikiran kalian dan kalian bisa lebih healing lagi, bisa lebih membuka hati, membuka mata hati kalian untuk bisa berpikir bahwa tidak semua keinginan ataupun apa yang kita rasakan itu bisa kita lakukan dengan benar apabila hati kita tidak mau ya, harusnya kita bisa melihat, tapi jangan memaksakan sesuatu. Nah, seperti itu. Kita lihat ya masa depannya seperti apa ya, masa depan, masa kini ya. Aduh sorry, tertutup lagi untuk divine maskulin ya, itu divine ini masa kini. Thank you lagi. Oke, one again, masa kini ya, ke masa depan untuk event maskulin. Thank you. Jumping card. Oh, ada Knight of Pentacle. Yes, satu di sini ada Wheel of Fortune ya, ada King of Swords, ada Page of Swords. Waduh, ini short terus ada The Magician. Oke, kita lihat pertama ini apa. Wow, kalian adalah soulmate ya, kalian adalah soulmate, kalian ada twin flame ya, yang dimana kalian di sini sudah ada sesuatu masalah yang kalian harus selesaikan ya, dimana kalian memang terpisah ya, terpisah jarak ya. Sorry, kelindungan lagi ya, terpisah jarak ya. Di sini bisa dilihat ya, terpisah jarak kalian ya. Dan di sini sebenarnya kalian saling mencintai karena keegoan kalian menutup hati kalian akhirnya. Yang sebenarnya kalian adalah soulmate, tetapi hati kalian itu tertutup oleh kondisi-kondisi yang seharusnya kalian bisa lebih baik lagi. Dan di sini ada The Chariot ya, perjalanan percintaan kalian memang penuh dengan liku-liku ya, dan di sini hubungan kalian on off ya, on off, kadang masuk kadang keluar ya, dan di sini tidak ada yang bisa dipertahankan apabila kalian tidak tahu bagaimana arti dari cinta sejati kalian. Kalian nggak bisa terpisah ya, walaupun terpisah jarak dan waktu, jarak dan ruang ya, kalian di sini mempunyai kebahagiaan sebenarnya ya. Kebahagiaan dari diri kalian itu ada di kalian masing-masing. Jadi maskulin bisa membawa energi positif kepada
feminim. Feminim mengelola energi positif itu menjadi suatu keberkahan, yaitu ada the star ini seperti ini ya. Jadi untuk feminim, kamu bersabar ya, kamu mempunyai kekuatan ya di sini, kekuatan yang benar-benar harus bisa kamu lakukan ya. Kamu harus tetap berpikir positif ya, lebih berpikir untuk suatu kebaikan. Juga maskulin sama ya di sini ya, kalian bisa terbolak-balik energinya ya di sini ya. Dan di sini kita lihat ada the magician ya. Kalian sudah waktunya untuk menghilangkan apa yang menjadi manipulasi ya. Terkadang maskulin memanipulasi keadaan ya, membuat suatu drama yang seharusnya tidak terjadi ya. Harusnya tidak perlu ada drama ya dalam kehidupan. Karena apa? Di sini keegoisan yang membuat kalian ya mementingkan diri kalian masing-masing, itu tidak bisa. Nggak ada kebahagiaan yang bisa didapat dengan mementingkan diri sendiri hanya untuk kebahagiaan orang lain di sini ya. Orang yang bukan sebenarnya yang harusnya ya. Di sini mungkin karena kalian merasa lebih bisa bahagia ya dari rasa nyaman ya, tetapi kalian terbunuh oleh rasa nyaman itu sendiri. Ada the devil ya, energi kelam, energi hitam di sini pun bermain ya, untuk menutup connecting twin flame kalian. Jadi ada energi yang tidak baik dan di sini bermain manipulasi hubungan ini ya, karena inginkan sesuatu ya, mungkin di karmik ya, energi hitam ya yang ingin memanipulasi keadaan, memanipulasi cinta yang bukan sebenarnya. Sehingga maskulin atau feminim melihat bahwa ini adalah cinta sejati, cinta sebenarnya tidak. Ini adalah sebagian dari campur tangan juga the devil di sini, sehingga cinta sebenarnya kalian itu telah dibelenggu. Nih, lihat, telah dibelenggu sebenarnya ya oleh seseorang ya, karena seseorang dari orang ketiga ini menginginkan suatu permainan ya, agar bisa cepat mendapatkan apa yang dia inginkan untuk kebahagiaan ya. Kebahagiaan apa? Bagian diri karmik sendiri ya. Nih, karmik sendiri dengan orang ketiga. Nih, seperti itu ya. Oke guys, kita coba lihat di masa yang akan datang dalam waktu yang panjang. Ini kalian ini twin flame loh, sulit seperti mirror. Jadi seperti kaca terpantul kembali. Jadi kadang-kadang misalnya gini ya, kalian aku kepingin ini ternyata pasangan kamu udah melakukan duluan. Atau kamu punya keinginan, aku pengen gini, ternyata pasangan kamu udah melakukan apa yang ada dalam pikiran kamu. Nah seperti itu twin flame. Twin flame itu pada saat bermain di sini hati-hati juga ya. Jadi ada di sini bermain energi di bawah alam sadar ya, di bawah alam pikiran kalian ya di sini ya. Jadi kalian berkoneksinya ini di bawah alam sadar, atau kalian bertelepati ya untuk berhubungan ya, dalam artian untuk mengungkapkan rasa cinta, rasa sayang kalian ini di bawah alam sadar ya. Atau seseorang juga memberikan connecting yang tidak baik melewati alam bawah sadar ya di sini ya. Ya untuk kita ya lebih berserah diri kepada Allah ya, lebih banyak di sini pesannya Mami, lebih banyak beribadah, lebih banyak dikuatkan lagi mungkin kepada Sang Pencipta ya, untuk bisa menghalau ya energi
kelam, energi gelapnya ini ya, biar tidak bisa terlepas dan bisa tahu, kita bisa mempunyai mata hati bahwa cinta sejati kita siapa, apa yang kita rasakan kepada pasangan kita ya, untuk divine feminin dan divine maskulin, atau divine maskulin to divine feminin. Jadi bisa merasakan energi yang sebenarnya. The devil bisa membawakan energi positif, dimana kita membawanya secara positif ya. Kita lihat dalam jangka waktu yang panjang seperti apa divine feminin atau divine maskulin ya. Divine maskulin ini udah semakin lama ini kartu mami ini kayak ada lemnya, tahu beneran sumpah. Tuh, thank you, udah disebutkan betul semua dia. Untuk kedepannya ya, kita lihat ya. Aduh sumpah banyak kali nih. Wah ya. Aduh, oke, di sini kita lihat ya. Sorry ya, ini kartunya banyak ya, mami mau nyetok juga nggak bisa. Oke, di sini ada Ace of Wands, ini bottom of the deck-nya, bahwa wujudkanlah cinta kalian ya, perjuangkanlah cinta kalian. Cinta kalian yang kalian rajut atau yang kalian bentuk itu seharusnya bisa membawa keabadian, bisa membawa kebahagiaan. Karena apa? Di tangan kalian sendiri yang bisa mengolah cinta tersebut ya. Namun di sini kalian lebih memilih menderita, lebih memilih sulit, lebih memilih terbunuh dengan perasaan kalian sendiri. Karena apa di sini ya? Ini bottom of the deck-nya ya, dan ini ini ya. Deck-nya bahwa di sini kalian membunuh diri kalian sendiri ya. Karena apa? Karena orang ketiga ya. Orang ketiga di sini berperan sehingga keuangan kalian juga sulit ya. Satu persatu memang ada pergerakan keuangan, namun di sini Queen of Cup, kalian masih selalu membagi, tidak cukup dengan satu, sehingga ini membuat diri kalian sendiri merasa kesepian. Apa yang kalian lakukan selama ini, menginginkan dapat kebahagiaan dari orang ketiga ya, dari karmik, ternyata yang ada hanya penyesalan, tidak bisa apa-apa, sedih ya, karena selama ini yang dirasakan kebahagiaan itu terhadap feminim ya, cinta sebenarnya itu terhadap feminim, bukan terhadap karmik ya, yang terjadi hanya karena energi kelam yang masuk, energi tidak baik, sulit tidur ya, setiap malam bermimpi, setiap malam terasa berat, setiap malam hanya terpikirkan bagaimana rekonsiliasi lagi, bisa union lagi, bisa bahagia lagi seperti dulu ya, bermain dengan halusinasi akhirnya ya. Benar-benar ini sangat-sangat sedih loh sebenarnya ya, untuk energi fire sign ya, Leo, Sagittarius ya, Aries ya,
kenalilah pasangan kalian. Apabila memang sudah kondisinya memang kalian mungkin terpisah atau terjeda, ataupun di sini sudah ada yang memang bercerai ya, ataupun di sini hubungan percintaan kalian yang tadinya sudah ingin menikah ataupun sudah mempersiapkan pernikahan tiba-tiba hancur begitu saja. Akhirnya ya semesta memberikan suatu keadilan untuk kalian ya. Semesta akhirnya turun atas apa yang terjadi ya. Dan di sini ada the judgment, tindakan yang terjadi ya. Atas tindakan kita, semesta akhirnya mengirimkan pelajaran untuk kita, untuk membayar apa yang harus kita bayar. Ya mungkin kita melakukan kesalahan di masa lalu ya, yang kita tidak pernah tahu ya. Dan di sini akhirnya kita harus menerima keadilan tersebut ya. Ataupun feminim, maskulin meminta keadilan kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, untuk semuanya ini bisa ada keadilan ya di sini ya. Yang mungkin keadilan bisa kalian union kembali ya, rekonsiliasi lagi ya, setelah kalian belajar mendapatkan lesson ya, pembelajaran tentang keadilan dan terlahir kembali ya. Dan di sini karena kalian masih egois, masih ego, dan terkadang masih munafik ya, masih menepih bahwa apa yang terjadi itu harusnya sebagai pembelajaran ya, bukan akhirnya membuat diri kalian terbunuh sendiri. Harusnya kalian belajar dari apa yang terjadi di diri kalian ini ya. Kalian ingin suatu kebahagiaan kan ya, suatu kebahagiaan di diri kalian ya, ingin adanya suatu kebahagiaan ya. Tidak kelihatan ya apa ya, taruh di sini ya. Satu kebahagiaan di sini ya, tetapi kebahagiaan semu ya. Semu kenapa? Membunuh diri kalian sendiri. Jadi tidak ada kebahagiaan yang bisa didapat di sini ya, sulit ya di sini ya. Dan akhirnya kalian, kalau kalian bisa menerima dengan keikhlasan hati apa yang sudah terjadi ya, tanpa komplain. Kalau kalian komplain ya, semesta juga akan menambah komplainnya. Dan di sini keputusannya bisa banyak akhirnya komplainnya ya. Keadilan yang diberikan akhirnya komplainnya sama juga, keadilannya berbalik komplain. Tapi kalau kita di sini menerimanya tanpa komplain, dengan ikhlas apapun, tanpa menyebutkan bahwa diri kita sudah menerima, ya menerima dengan ikhlas, bukan menerima dengan komplain. Tapi karena tara divine feminim dan ataupun divine maskulin ya, yang mana saja ya, ini karena vice versa ya, kalian menerima, memang kalian bersedih ya, kalian ingin bahagia dan tidak sesuai karena kalian sudah memilih jalan yang salah, kalian menyesali. Tetapi Tuhan memberikan lesson, semesta memberikan pelajaran ya, untuk menerima agar bisa terlahir kembali ya, bisa menjadi orang yang baru di sini ya. Ternyata kalian ego, munafik, tidak mau menerima, bahkan komplain ya, akhirnya sulit ya, sulit darling.
harus bisa berserah diri ya kepada Sang Pencipta ya, dan jangan termakan oleh energi kelam, energi hitam. Harus bisa melawan energi tersebut ya. Oke, kita coba ambil pesan cinta ya dari semesta ya. Energinya apa ya untuk, wah ini banyak sekali nih pesannya nih. Ini pesannya ada 5. Ini bisa lihat, break up atau break off, sama kayak kemarin ini. Liar, attracted ya, attracted, gone ya, gone, kayaknya ke sini deh ya, gone ya, attracted, dan get married. Oh, congratulations ya. Siapa? Congratulations. Oh. Coba Mami tarik energinya malaikat cinta ya, langsung ya, biar cepat ya. Ini bisa jadinya lama ini kitanya. Oke, energinya Mami tarik ya. Ya, dear angel, give me advice for liar, pick up, gone, attracted, get married. Ambil, oke, diambil saja ini. Ternyata mintanya diambil saja. Bismillah. Oke. I always trust the direction of the universe and know I'm being guided. Oke, di sini ya kita jelaskan dulu dari pesan cinta universe bahwa di sini banyak sekali kebohongan yang terjadi ya, banyak sekali manipulasi yang terjadi ya antara pasangan kalian ya, bisa di kamu, bisa di pasangan kamu ya, bisa di dia, atau bisa di maskulin or feminin ya. Jadi kebohongan yang terlalu banyak, akhirnya pasangan kalian break up ya, memutuskan, memotong ataupun melepaskan ya, dan akhirnya pergi untuk mengambil sesuatu yang dianggap bisa membahagiakan dirinya ya. Dan ternyata pada saat kalian mengambil keputusan untuk break up atau meninggalkan pasangan kalian tanpa kata ataupun kondisi yang seperti apa ya, akhirnya kalian merasa kembali lagi ya, kembali merasa ada daya tarik, merasa mempunyai passion lagi ya, mempunyai passion lagi, gairah lagi bahwa apa yang kalian lakukan di waktu itu bersama karmik itu tidak membuat kalian bahagia ya. Akhirnya semesta memberikan pelajaran dan kembali kalian bisa terlahir kembali ya, dan kalian bisa terlepas dari energi gelap ya yang ada di dalam diri kalian ya. Akhirnya kalian merencanakan suatu proposal lagi kepada mungkin yang mau menikah, dilamar ya ini ya. Tapi kalau yang sudah menikah mungkin ada rekonsiliasi lagi ya, union ya, kembali lagi ya kepada pasangannya ya. Ini jelas-jelas pasti orang lama ya. Dan kita lihat bottom of the deck-nya di sini adalah I choose love no matter what. Saya akan memilih cinta apapun itu ya. Nih ya, saya akan memilih cinta apapun itu. Dan di sini penjelasannya ya, kita taruh dulu di sini. Kita lihat bottom of the deck-nya satu lagi ya, 3 ya. Nah,
3 ya. Kita lihat di sini, sorry tadi ketaruh di depan ya. The universe has my back. Ya, benar. Nih, the universe has my back. Universe mengembalikan energi kalian. Universe mengembalikan dimana I choose love no matter what. Saya akan memilih cinta itu bagaimanapun. Di sini maskulin akan memperjuangkan apa yang sudah dia tinggalkan, apa yang sudah dia hilangkan ya. Karena di sini bahwasanya pesannya malaikat cinta bahwasan menyatakan I always trust, saya selalu percaya the direction ya, hubungan ya antara on the universe, hubungan universe itu sebagai pelindung, bahwa feminim atau maskulin percaya bahwa semesta itu melindungi dan menjadi guide ya, menjadi malaikat pelindung ya. Jadi di diri kalian itu masing-masing mempunyai malaikat pelindung. Jadi gini ya, jadi kalian jangan salah, di diri feminim sendiri mempunyai malaikat pelindung dan di diri maskulin juga sama. Jadi sama-sama walaupun dipisah tetap akan ada yang namanya spirit connection yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain karena kalian twin flame ya. Dan di sini walaupun misal kalian terpisah ataupun terjeda ataupun terputus, universe has back. Jadi universe mengembalikan kalian dan kalian akan bersatu. Kenapa di sini ada get married ya? Bahwa kalian, percintaan kalian akan kembali. Ada pernikahan. Tuh. Get married, attracted. Yang tadinya di sini kemarin adalah adanya liar, kebohongan, break up, of, gone, attracted, dan get married. Oke? Kita lihat kartu kunonya ya, kartu kunonya di sini mana dia. Oke, ini kartunya lama kali nih, dari zaman nggak enak nih, tapi kalau sudah ini yang terbaca ya harap maklum, tidak akan mungkin salah insya Allah, karena energinya sangat kuat sekali ya. Dekat, please give the answer about spirit ya, connecting divine masculine dan divine feminine. Oke ya. Oke, divine masculine dan divine feminine ya. Oke, thank you. Dikasih 3 kartu. Ada, oke mami taruh dulu ya biar gak ribet ya nih ya, pada pening mami lihatnya ikan. Bener nggak sih? Ini pening juga ngeliatnya ini. Ya. Ini ada, ini juga kita taruh dulu nih. Kartu cinta kita taruh dulu, kartu cinta. Ada Knight of Sword ya, 12. Ada Knight of King of Sword. Wah, ada King of Sword, ada Knight of Sword, Seven of Pentacle. Wah, nih ya, kita kulik satu-satu. Oke. Knight of Sword bertindak secara potongan hati, terlalu antusias, memperbaiki cepat, tidak kenal takut dan keberhasilan. Bahwa di sini kalian merasa pasangan kalian itu adalah benar-benar penggalan jiwa ya, penggalan hati, soulmate ya, dan benar-benar berhasrat ya, attracted ya,
attracted ya, benar-benar kalian mempunyai passion yang benar-benar ingin melakukan perbaikan dengan cepat ya. Dan di sini kalian harusnya merasakan ada suatu keberhasilan ya. Jadi jangan pernah takut ya untuk mengembalikan apa yang memang sudah semesta berikan ya. Ini ya, semesta yang sudah merencanakan semua perjalanan hidup kita ya. Dan di sini adalah King of Swords, otoritas, kekuatan, keputusan yang adil ya, dan menghormati dan kehormatan ya, bahwa di sini buanglah ego kalian ya. Jangan merasa terlalu otoritas, jangan merasa berkuasa, jangan merasa kalian yang mengendalikan ya, seperti Sagittarius tuh ya. Jangan merasa kalian mengendalikan cinta, akhirnya kalian maunya enak sendiri. Dan juga seperti Leo, merasa mempunyai kekuatan ya di sini ya, akhirnya bertindak tidak adil ya. Dan juga di sini ada Aries ya, terlalu berpikir bahwa harusnya saling menghargai ya, hubungan itu saling menghargai, bukan minta dihormati ya, seperti itu ya. Dan di sini ada Seven of Pentacles ya, kalian harus mempunyai waktu untuk beristirahat ya. Jadi di sini sama-sama mengevaluasi kesalahan yang terjadi ya, harus dengan sabar ya, harus benar-benar merasakan bahwa ada kemajuan yang pesat ya dalam hubungan kalian ya, setelah kalian merasakan diri kalian sudah bisa memperbaiki. Dan di sini bottom of the deck-nya adalah Ace of Cup ya, emosi segar, perkembangan, kegembiraan, jantung, dan romantis ya. Di sini bahwa cinta kalian akan tumbuh kembali ya, seperti hati kalian ya. Dan di sini ada Knight of Cup, bercinta baru, proposal, tawaran, pendekatan ya, pemimpin ya, undangan, dan perubahan diri ya, bahwa di sini ada lamaran untuk cinta kembali ya. Ini get married ya, bahwa di sini ada perjanjian baru dan percintaan baru, atau bisa juga ada perubahan ya, proposal, penawaran cinta ya, atau mau get married nih ya. Di bottom of the deck-nya ya, di sini kita hitung ya, 12 ya, 12 dan 14 ya. 12, 1 tambah 2 ada 3, 1 tambah 4 adalah 5 ya. 5 tambah ini, 5 tambah 3, 8 ya. 8 tambah 7 adalah 15. 15, 1 tambah 6 adalah sabar. Bersabarlah ya. Semesta lagi memproses kalian ya. Semesta lagi memberikan suatu lesson, pelajaran yang harus kalian lulus dulu ya. Tapi waktu dan kapan semesta akan menentukan, bisa cepat bisa lambat ya. Dan di sini ya ada 1 dan 12 ya, 13, jatuhnya 4 ya, 4. Nah, jatuhnya 4 ditambah tadi 6 ya. 4 dan 6 adalah 10, 10, 1 sama 0, 1, 1 adalah takdir. Kalian memang ditakdirkan bersama. Untuk semua energi, semoga kalian mempunyai takdir yang baik, kalian mempunyai berkah ya. Ini ya, bagus banget ini kartunya nih ya. Kalian rekonsiliasinya berhasil ya. Di sini ya, disetujui ya. Untuk energi yang lain semoga saja ya bisa baik ya. Oke, kita tambah. Aduh, ini panjang nih, bisa mami bikin 2 story nih. Tapi memang apa daya ya, memang segitu perjalanannya. Saya minta 1 kartu ya. Oke. Kartu jatuh ya, ini ya. 1 ya. Lagi kita tambah ya. Cirkat, angkat. Jumping card. Oke,
Tengoknya 1, oke 7, oke 7, yaitu tadi ada 7 juga ya, berarti tujuan ya. Tujuan kalian harus jelas ya, tujuan kalian harus bisa paham ya kemana arahnya. Dan di sini 1 tambah 7 adalah 8, bahwa perubahan itu sudah terjadi, perubahan itu sudah lagi terproses perubahan itu sekarang ya, lagi terproses ya. Dan kita minta pesan alam ya dari bumi ya, kita minta ya sabar ya. Kalau memang masih suka dengan readingnya Madon silahkan, tapi kalau tidak atau masih bosan seperti apa nggak apa-apa, welcome saja. Mami hanya memberikan healing buat sahabat alam yang memang kepingin healing, biar tahu seperti apa kondisinya pasangan kamu atau kamu ya, pesan dari semestanya seperti apa biar bisa masuk ke diri kamu ya. Jadi mami di sini tidak memikirkan untuk viewer, untuk ibaratnya teman-teman untuk viewer naik atau apa enggak. Lillahi ta'ala, mami hanya memberikan dari semesta untuk dibagikannya pada kalian ya. Memang benar-benar semesta berikan. Oke, 1 kartu saja. Apa ini? King Fisher ya. Kalian harus bisa tahu ya bahwa kalian bisa terbang tinggi ya, tinggi sekali ya, bisa jatuh sekali ya. Karena apa ya, kalian harus bisa melihat ya di sini ya, dimana hati kalian sudah tenang, dimana kalian sudah bisa melihat ya cahaya kalian sendiri ya, diri kalian sendiri sudah bisa mendapat ketenangan batin ya. Di sini kalian akan bisa terbang dan kalian akan bisa keluar. Kalian akan rasakan ya, apabila kalian sudah mulai bisa tahu arti kehidupan ya, kalian akan bebas dari semua kesulitan yang terhimpit ya. Oke, di sini kita minta, tunggu mami taruh dulu biar tidak berantakan. Pesan dari semesta, tolong 1 pesan untuk Aries, Leo, Sagittarius ya. Bagaimana hubungan mereka ataupun energi yang lain bisa masuk di sini. Cinta sejati itu memandang kelemahan lalu ditakdirkan kelebihan untuk saling mencintai. Maksudnya gini, cinta sejati itu bukan dilihat dari kita memandang kelemahan pasangan kita ya, terus lalu dijadikan kelebihan untuk saling mencintai. Jadi cinta sejati itu bisa dipandang dari kita melihat kelemahan dari pasangan kita ya. Dari kelemahan itu kita bisa menilai bahwa pasangan kita itu mempunyai kelebihan, yaitu saling mencinta ya. Jadi kelebihan dari pasangan kita itu adalah sebuah cinta yang harus diperjuangkan ya. Kita minta 1 ya, healing pesan semesta untuk kalian berdua pasangan, apa yang kamu rasakan dan perjuangkan untuk dia ya. Jadi ini apa yang kamu rasakan dan perjuangkan untuk dia. Ini depannya ya. Jangan habiskan waktumu untuk menunggu seseorang yang bahkan tak pernah mau peduli tentang apa yang kamu rasakan dan perjuangkan untuk dia. Jadi di sini pesan healingnya dari semesta ya, buat Leo ya, buat Aries, Sagittarius dan energi lainnya ya. Jangan habiskan waktumu untuk menunggu seseorang yang bahkan tak pernah mau peduli tentang apa yang kamu rasakan dan perjuangkan untuk dia ya. Dan di sini bahwasanya cinta sejati itu tidak memandang kelemahan ya.
dari kelemahan lalu dijadikan kelebihan untuk saling mencintai. Jadi cinta sejati itu tidak memandang kelemahan. Tidak memandang kelemahan, tetapi melihat bahwa cinta dari kelemahan itu merupakan kelebihan daripada cinta tersebut. Tapi kalau kita hanya dilihat kelemahan saja oleh pasangan kalian, ya buat apa kita menghabiskan waktu hanya menunggu ya pasangan kita tidak pernah mau peduli apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita perjuangkan untuk dia ya. Aduh, drastis sekali. Semoga saja kalian bisa lebih kuat ya. Kita lihat satu pesannya. Oh, ada dua pesannya. Pesannya adalah saya lihat ikhlas dan satu lagi waktu. Jadi ikhlaskan apa yang sudah terjadi dan hanya waktu yang bisa menjawab. Ya, hanya waktu ya. Sabar, hanya waktu ya. Dari semua perjalanan hidup pasti akan ada penyelesaian dari semesta. Ya. Seperti itu ya. Oke sayang, kita lihat satu. Apa yang disuka pasangan kamu ya? Tidak boleh dua, hanya boleh satu. Oke. Nah, satu. Apa yang disuka oleh pasangan kamu? Oke, siap. Leo, Sagittarius, dan Aries. Prinsip pasangan kamu menyukai kamu karena kamu mempunyai prinsip yang kuat ya, yang tidak bisa digoyahkan. Kalau sudah ngomongnya A ya A, bukan B atau bukan C dan lain-lain ya. Ini prinsipnya kuat sekali ya. Oke, sekian dulu reading Mami Dona ya untuk Leo ya, Sagittarius dan Aries. Apabila resonate, Mami terima kasih banyak. Kalau belum resonate ya Mami mohon maaf ya, karena energi kalian mungkin tidak masuk di sini ya. Tapi insya Allah energi yang bukan energi daripada Leo, Sagittarius dan Aries, pasti kalian mempunyai solusi untuk kebahagiaan kalian. Karena apa? Tuhan tidak akan mungkin memberikan sesuatu melebihi dari apa yang kita rasakan ya. Oke, darling, thank you so much ya sudah di channel Mami Dona ya. Semoga kalian bisa tetap menjadi diri kalian sendiri, jangan pernah jadi orang lain, dan harus tetap berjuang apa yang harus diperjuangkan dan tinggalkan apa yang harus ditinggalkan. Oke, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you so much, bye bye.